Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat ya kepada Ustadz Muhammad Ardiansah, Dr. Muhammad Ardiansah, MPDI, dan juga kepada teman-teman semua atau peserta yang hadir pada malam hari ini di dalam agenda kajian ya, kajian online tentang kitab Ayyuhal Walad. Insya Allah akan kita mulai pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita sama-sama perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini dalam keadaan diberikan keimanan, keislaman dan juga kesehatan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mulaikan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diinformasikannya kepada teman-teman peserta semua untuk kajian dan kitab ini diinisiasi oleh beberapa lembaga ya, diantaranya ada tim manajemen Pondok Tahfiz Yayasan Kuntum Indonesia, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Muda atau ICMM, Kaltim, kemudian Borneo Institute of Islamic Thought and Civilization atau BISTAK, kemudian Indonesia Tanpa Jil atau ITJ Samarinda, dan Dewan Dakwa Islam Indonesia atau DDI Kaltim. Insya Allah kajiannya akan setiap pekanannya ya akan mengkaji kitab yang berbeda dengan pakarnya dan insya Allah akan berlangsung selama 4 atau 6 bulan ke depannya. Jadi insya Allah kajiannya akan terus berlangsung ya, dari setiap pekannya akan berbeda-beda kajian kitab-kitabnya dan berlangsung selama 4 sampai 6 bulan ke depannya. Seperti itu. Dan kemudian kajian ini adalah lanjutan dari kajian sebelumnya ya, yang sebelumnya telah dilaksanakan, sehingga pada malam hari ini lanjutan kajian dari kajian sebelumnya. Kemudian tidak berpanjang lebar juga, langsung saja kita mulaikan saja materi pada malam hari ini ya, tentang kajian kitab Ayyuhal Walad yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Ardiansyah MPDI ya. Teman-teman semua bisa menyiapkan catatannya ya untuk bisa dicatat apa yang disampaikan beliau nanti, dan juga nanti jika pun ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada beliau. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Ardiansyah MPDI, dipersilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai majelis malam ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Tahidhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ada naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala. Ini kita lanjutkan bacaan kitab Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal walad, hai ananda, la takun minal a'mali muflisan. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau menjadi orang yang bangkrut ya, dari amal. Jangan engkau bangkrut. Bangkrut nggak punya amal maksudnya gitu. Jadi jangan sampai kita nanti di akhirat begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak punya apa-apa gitu ya. Nggak ada amalnya. Kenapa? Ya karena memang cuman ilmu aja. Karena ilmunya nggak diamalkan. Jadi begitu mau dilihat hasilnya mana gitu. Nggak ada kok, nggak ada. Emang nggak diamalin ilmunya. Ada rugi nanti. Ya bangkrut, dipailit. Ya. Wa minal ahwali khalian. Juga jangan menjadi orang yang khalian. Khalian itu sepi, kosong. Daripada ahwal. Ahwal itu keadaan kita sehari-hari itu namanya ahwal. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu namanya ahwal. Ya, kita tidur, bangun, terus nanti sholat, ya, kamar mandi, sholat, apalagi tuh. Terus sampai malam ini, sampai nanti tidur, apa aja yang kita lakukan. Itu namanya ahwal. Keadaan kita kan gonta-ganti. Jangan sampai kosong, maksudnya kosong ya nggak nilai apa-apa. Nggak ada poinnya lah. Nah, karena nggak berbuat baik. Tapi kalau seandainya bangun tidur, kita berdoa, terus ke kamar mandi berdoa, terus nanti sholat berjamaah, apalagi zikir, kerja, olahraga, sarapan, semuanya poin-poin positifnya. Itu kan dia beruntung kayak gitu. Jadi jangan sampai kita dengan hal kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kosong, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu liyad. Dan yakinlah ya, bahwa ilmu semata, ya, ilmu ansih itu tidak bisa menolong kamu. Ya, layak lihat maknanya tidak bisa bermanfaat apa-apa. Ya, jadi kayak orang misalnya, kalau kita lihat ada orang mau tenggelam di sungai, itu kalau tangannya nggak kepegang, dia bakal tenggelam mati. Itu juga ilmu. Ilmu kalau nggak diamalin, kayak gitu kira-kira. Jadi dia nggak bisa menolong kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita nggak amalin dia. Tapi kalau kita amalin, insya Allah di saat kita kesusahan, dia akan menolong kita. Ya, ilmu itu yang akan menolong. Nah, jadi dalam Islam itu ilmu tidak dipisahkan dengan amal. Ya. Jadi ilmu bukan untuk ilmu. Ya, dalam Islam itu ilmu bukan untuk ilmu. Jadi kita belajar ilmu itu ada kaitannya dengan yang lain. Ilmu untuk amal, ilmu untuk adab, ya, ilmu untuk keyakinan, ilmu untuk kebenaran, ilmu untuk dakwah, ya, dan seterusnya. Itu ilmu ada kaitannya. Jadi bukan ilmu saja, hanya ilmu semata dalam Islam itu tidak tidak dinilai, cuman ilmu tok gitu, nggak bisa gitu. Hanya meskipun ada ayat yang di Quran surat Al-Mujadilah itu yang ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu maksudnya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma yang beriman dan berilmu, tapi berilmu yang diamalkan. Kalau ilmunya nggak diamalkan ya dia nggak tinggi derajatnya. Mithaluhu, nah, ini perumpamaannya. Laukana ala rajulin fi barriyah asyaratu asyafin hindiyah. Seandainya ada orang laki-laki, ya, rajulin fi barriyah, seorang laki-laki di bumi, di satu tempat lah gitu ya. Dia punya apa? Asyaratu asyafin hindiyah. Dia punya 10 pedang India. Wallahu a'lam, mungkin ada keistimewaan kali ya dulu pedang made in India. Ya, jadi pedangnya cakep lah gitu ya, pedangnya tajam. Gitu.
Ma'a aslihatin ukhra. Selain pedang India, dia juga punya senjata yang lain, gitu ya. Ada lagi senjata lainnya. Terus wakana rajulu syuja'an. Orangnya juga berani, ya. Orangnya berani, pedang ada, wa ala harbin, bahkan dia ahli perang. Dia berani gitu kan. Kemudian apa? Fahamala alaihi asadun mahibun. Nah, tiba-tiba datang di hadapan dia itu singa yang sangat menakutkan. Ya, datang muncul di hadapannya singa yang besar yang mengerikan. Madhannuka. Bagaimana dugaanmu? Gitu kira-kira. Kalau ngadepin kondisi kayak gitu, apa yang kira-kira bakal terjadi? Dia bakal matikah di tangan singa tadi, atau singanya yang bakal mati di tangan dia? Tentu kata Imam Ghazali, hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu. Apakah mungkin pedang-pedang dan senjata itu bisa mencegah kebuasan singa dari dirinya? Bila isti'maliha wa darbiha, kalau dia nggak gunakan, dia nggak pukulkan, dia tidak ayunkan, ya nggak mungkin kan. Jadi artinya gini, kalau seandainya dia pengen menang lawan singa itu, ya dia harus pakai tuh pedangnya, harus pakai, nggak boleh cuma sekedar dipegang-pegang aja. Udah saatnya tuh berhadapan dengan singa, ya udah dia punya pedang, pakai pedang, insya Allah bisa menang lawan singa tadi, ya. Wa minal ma'lum, dan kita bisa tahu hasilnya, annaha la tadfa'u, pedang-pedang dan senjata itu nggak akan bisa cegah dirinya dari singa tadi, illa bitahrik wa darbi, kecuali dengan digerakkan, diayunkan, dan dipukulkan, ya. Disabetkan kepada singa tadi. Jadi kalau dia pengen selamat dari singa tadi, ya pedangnya mainin. Kalau enggak, percuma punya pedang banyak, gitu ya. Itu perumpamaan. Maka kata Imam Ghazali, fakadza law qara'a rajulun. Begitu juga seandainya ada seorang sudah membaca mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, 100.000 masalah ilmiah. Dia baca tuh banyak, 100.000 masalah ilmiah kan banyak, nggak dikit ya. Wa'allamaha wa ta'allamaha. Dia ngajarin orang, dia belajar lagi terus, ya. Walam ya'mal biha, tapi dia nggak amalin untuk dirinya sendiri. Nah, gimana? La tufiduhu, itu semua nggak akan memberikan faedah apa-apa buat dia. Illa bil amal, kecuali dia amalin dengan benar. Nah, itu baru. Jadi semua ilmu yang kita punya itu hanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, berfaedah buat kita kalau kita amalin. Kalau nggak kita amalin, kita semua sia-sia, ya. Seperti apa? Nah, contoh lagi nih, Imam Ghazali kasih perumpamaan lagi. Wa mithaluhu, contoh lain lagi nih. Lau kana li rajulin hararatun. Misalnya ada orang itu sakit panas, ya, sakit panas, wa maradun safrawiyun, dan sakit kuning. Ya, dia sakit panas atau sakit kuning. Jadi dia demam, badannya demam, sakit kuning. Yakunu ilajuhu bisikan jabin, sikan jubin wal kashkab. Obatnya itu adalah sikan jubin atau sakan jabin, ya, kashkab. Sikan jabin itu adalah campuran air dengan madu. Di sini ada di footnote ya, kita lihat. Sikan jabin khalid min khalid wa asal. Jadi ada campuran cuka, ya, dengan madu. Kalau kashkab itu air gandum. Nah, ini mungkin pengobatan tradisional ya, pengobatan herbal zaman dulu gitu. Nah, saya nggak tahu lah, ini mungkin orang yang dalam bidang kedokteran bisa boleh dicek lah ya, atau yang pernah belajar ya herbal, ya, pernah belajar herbal, tahu lah mungkin obat kayak gitu. Boleh dicek lah, ini zaman dulu kayak gitu.
Ya, pokoknya intinya ada obat yang itu dianggap mujarab. Ya, mujarab itu udah teruji. Jadi kalau minum itu demamnya bisa turun, penyakitnya hilang. Nah, tapi dia nggak minum. Fala yahsulul bur'u illa bisti'malihi. Maka ya nggak akan sembuh dia kecuali dia minum obatnya. Jadi percuma juga. Jadi kalau kita sekarang ibaratnya kita ke dokter kasih resep, tapi resepnya nggak kita tebus, kita buang malah resepnya. Udah, atau kita cuma baca-baca doang resepnya. Ini kali ini sekian, habis makan 3 kali sehari. Cuman kita nggak beli obatnya, nggak minum. Udah kita sakit. Jadi makanya harus apa? Harus minum. Itu juga ilmu. Ilmu itu apa namanya? Kalau pengen bermanfaat, ya diamalkan. Jadi Imam Ghazali di sini terus mengingatkan kita agar tidak hanya berilmu semata, tapi juga ilmu diamalkan. Kemudian di sini ada bahasa Persia nih. Ya, saya nggak ngerti, tapi nanti ada terjemahannya di bawah. Karmai, ini bahasa Persia nih. Karmaidu azari ritlin baimani baibabi atau lah saya nih. Tamai nahuri naba syadat shizan. Ya, kalau yang ada ngerti bahasa Persia boleh dibaca lah ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya, ini kira-kira gini. Maknanya in kilta al-fairit lil khamran la takunu sukrana wa majnunan ma lam tashrabha. Jadi kata yang menerjemahkan ini, masih footnote-nya apa? Sekalipun kamu takar 2000 liter khamr, itu nggak akan bikin kamu mabok dan jadi gila kalau kamu nggak minum. Itu gitu kira-kira. Ini sama pengaruhnya. Ilmu juga kalau kita nggak amalin, nggak ngasih pengaruh apa-apa ke kita. Nggak akan ada efek apa-apa. Jadi harus diamalin lah, kira-kira gitu. Nah, di sini juga dilanjutin lagi nih. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin. Seandainya kamu baca ilmu itu selama 100 tahun. Belajar sampai 100 tahun. Wa jama'ata alfa kitabin. Dan kamu berhasil mengumpulkan 1000 kitab. Kamu himpun, kamu kumpulin semua ilmu dari 1000 kitab. La takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Kamu tetap nggak bakal dapat rahmat Allah kecuali kalau beramal. Ya, jadi yang bikin kita dapat rahmat Allah itu dari amal, bukan dari ilmu doang. Ya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagian bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Yang diusahakannya apa? Diamalin apa enggak? Kalau diamalin dia dapat bagiannya, tapi kalau enggak ya nggak dapat apa-apa. Ya begitu ya. Jadi itu peringatan dari Imam Ghazali. Kalaupun belajar sampai 100 tahun nggak akan bisa. Ya, apalagi kita belajarnya nggak sampai 100 tahun. Umur kita aja nggak sampai 100. Rata-rata kita paling 60 tahun udah meninggal. 70 paling. Jarang yang lebih kan. Ini ada orang misalnya umurnya sampai 100 tahun, tapi dia nggak beramal. Udah nggak ada gunanya. Kenapa? Dia nggak dapat rahmat Allah kayak begitu. Kalau cuma ilmu doang. Gitu ya. Kemudian, faman qala, barang siapa yang berkata misalnya, ada yang ngomong, inna hadhil ayah mansukhatun biqauli alaihi salam. Ayat ini mansukh, ya, dihapus maknanya. Ya, biqaulihi alaihi salam dengan sabda Nabi alaihi salam, ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia mati, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Ya, gitu. Apa? Ya itu kan apa namanya? Sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya, itu kan ada yang bilang itu ayat itu dinasakh hukumnya. Ada kok yang dapat. Maka kata Imam Ghazali, fal mansukh wa hadzal qail. Jadi yang terhapus bukan amalnya, tapi yang ngomongnya itu. Maksudnya dia apa namanya? Dia nggak paham maksud ayat itu dan maksud hadis tadi. Jadi dia salah paham. Ya, ini apa namanya? Teks ini
ya di terbitan Darul Minhaj. Kalau di terbitan lain mungkin nggak ada teks ini, ada tambahan. Mungkin di sebagian teks nggak ada. Wala in kanat mansukhatan. Jadi si Imam Ghazali malah balikin nanya. Seandainya memang ini dianggap mansukh, ini dianggap dihapus. Kamu berpikir kalau ini benar dihapus. Ayatnya, hukumnya dihapus. Sama taqulu fi qaulihi ta'ala. Lalu kamu mau ngomong apa tentang firman Allah Ta'ala? Ya. Kan dalam ayat lain Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Nah, itu kan ada ayat. Barang siapa yang berharap bisa jumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, dan janji Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia hendaknya beramal dengan amalan yang soleh. Jadi kalau pengen jumpa Allah, ya, itu harus amal. Jadi nggak cukup dengan janji-janji Allah, akan lihat. Tapi kalau seandainya cuma kenal tapi tidak beramal, nah itu salah dia. Jadi makanya Allah sudah menegaskan dalam ayat yang lain, kalau Anda pengen jumpa dengan Allah ya harus beramal. Kemudian dalam ayat yang lain juga katakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, jazaan sebagai balasan atas apa yang dulu mereka lakukan, yang dulu mereka kerjakan di dunia. Terus ada ayat lain jazaa'an bima kanu yaksibun, ya. Sama sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan, ya. Terus ada ayat lain lagi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, maka bagi mereka itu adalah surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka nanti. Itu kan kata apa namanya? Kalau kita pengen tinggal di surga, ya harus beriman dan beramal soleh. Jadi nggak boleh dipisahin iman doang. Ya, ilmu doang nggak bisa, gitu ya. Illa mantaba, ayat lain ya, illa mantaba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, ya, beriman dan beramal dengan amalan soleh. Nah, itu kalau seandainya dia, itu kan tuh amal semua tuh, taubat itu amal, ya, iman juga sebenarnya ada kandungan amal, nggak bisa dipisahkan. Kemudian beramal juga dengan amalan yang soleh, gitu ya, amal yang soleh. Jadi kalau amalnya yang salah, ya dia nggak bisa jumpa dengan Allah lah. Jadi di sini Imam Ghazali dengan ayat-ayat ini mengingatkan kita agar Agar tidak lupa beramal dengan ilmu yang kita ada. Kemudian diperkuat dengan hadis. Wa ma taqulu fi hadzal hadits. Apa yang kamu mau sampaikan nanti dengan hadis ini? Apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 pondasi. Ya, 5 dasar, ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Ini kan amal taklif, amal taklifi kita. Ini kita diberikan taklif oleh Allah, perintah untuk mengamalkan semua ini, sholat, zakat, puasa, haji, itu amal. Kalau kita nggak kerjain, ya nggak dapat apa-apa lah. Ya, kita cuma tahu syahadat, tapi kita nggak amalin. Tahu dalil sholat, tahu sejarah sholat, ya. Tapi nggak pernah sholat, ya nggak ada gunanya buat dia, nggak ada manfaatnya. Orientalis tuh bisa nulis sejarah sholat, ya, sejarah Nabi dia tahu, tapi dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, ya nggak selamat. Ya, dia bisa tahu dalil-dalil tentang puasa, haji dan sebagainya, hafal semuanya,
argumen-argumennya dia kuasai, tapi nggak pernah pergi haji. Karena dia nggak beriman, nggak pernah pergi haji. Udah nggak ada manfaatnya. Ya, di dunia doang dia dikenang, tapi di akhirat dia nggak akan selamat. Makanya jangan dipisahkan. Sini dibilang wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu adalah ucapan lisan, ya diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan tubuh, dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan kita. Nah, itu baru apa namanya iman lah ya. Jadi mulutnya yang ucap, hatinya meyakini, fisiknya, badannya itu mengekspresikannya keimanan kita. Jadi kita nggak boleh cuma sekedar ngaku doang. Beriman nggak? Iya beriman, tapi nggak sholat. Nah itu imannya masalah gitu ya. Beneran beriman apa enggak? Kenapa nggak bergerak badannya? Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau ibadah? Gitu ya. Itu. Kemudian wadalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Dalil dari amal itu banyak banget, ya susah dihitungnya. Maksudnya saking banyaknya, saking banyaknya dalil sebenarnya satu aja cukup lah. Tapi banyak kalau mau disebutin semua juga banyak. Ya, tapi orang yang beriman kepada Allah disebutin satu aja tadi misalnya itu udah cukup untuk dia beribadah kepada Allah tanpa harus tanya dalilnya mana lagi, nggak usah gitu. Ya. Wa in kanal abdu yablughul jannata bifadlillah wa karomihi. Sekalipun si hamba itu masuk surganya dengan karunia Allah dan kemurahannya. Iya, kita nih masuk surganya itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena kemurahan. Kalau ngandelin amal kita doang mungkin kurangnya banyak. Ya kita sholat berapa menit? Misalnya, sekali sholat kita 5 menit. Ya, dari 5 menit sholat kita itu khusyuknya berapa menit? Nah, jangan khusyuknya cuma pas pertama doang takbir. Begitu lewat takbir udah pikirannya kemana-mana. Itu sholat yang kayak gitu mau kita serahkan kepada Allah. Ya. Jadi malu kita nih kalau seandainya betul-betul pas-pasan dengan amal. Makanya kita masuk surga insya Allah itu bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Kalau Allah nggak kasih apa namanya karunia, nggak bisa kita. Bahkan sebenarnya ketika kita ibadah pun kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ada karunia Allah kita nggak bisa beribadah. Ya. Jadi sebenarnya tanpa kita nuntut balasan surga pun sebenarnya kita udah beruntung. Nah, karena Allah pilih kita untuk ibadah kepada Dia. Ya. Jadi apa namanya? Itu bagian dari rahmat juga. Walakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Tapi karunia Allah, kemurahannya itu bisa didapat setelah dia menyiapkan dirinya untuk taat dan ibadah. Jadi nggak cuma sekedar ngandel, udah santai aja ntar jadi masuk surga, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah rahmatnya luas. Tapi dia nggak mau ibadah, nah itu salah. Salah. Lianna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kenapa? Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi gimana berbuat baik ya? Taat. Ya ibadah kepada Allah. Baru dia benar. Kalau dia nggak ibadah, ya dia rugilah. Gimana mau dapat rahmat Allah? Gitu kan? Jadi kita disuruh ibadah, taat supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang nanya nih, kalau gila, seandainya ada yang nanya kepada kita atau ada yang komentar lah, ada yang ngomong gitu. Ya blugu aidon bimujaradil iman. Nah, tetap masuk surga juga lah dengan iman aja juga. Yang penting ada iman. Nah, selama masih ada iman, dia pasti masuk surga. Gitu ya. Misalnya ada yang komentar gitu. Ya belum aidon, tetap sampai. Tetap masuk surga juga kok. Bimujaradil iman, meskipun cuma iman doang. Ya, tanpa amal, kecuali imannya udah nggak ada, nggak bakal masuk surga katanya kalau imannya nggak ada. Tapi selama masih ada iman, dia masih masuk surga katanya. Ya gimana jawabnya? Kulna, kita jawab. Naam, betul. Betul itu. Kalimat itu tidak salah bahwa selama masih ada iman, ya, itu pasti masuk surga. Ya, karena ada imannya. Beda kalau udah nggak ada iman sama sekali, kufur. Dia nggak akan pernah masuk surga tuh.
Kata Imam Ghazali itu benar. Cuma Imam Ghazali tanya balik, lakin mata ya belum. Tapi kalau dibilang sampai, sampainya kapan? Sampainya ke surganya kapan? Orang-orang nanti udah masuk surga 500 tahun sebelumnya, kita baru masuk gitu. Wah, naudzubillah. Berarti kita di nerakanya lama banget. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau dibilang bakal sampai kok, iya betul sampai. Kalau masih ada iman sampai. Cuma masalahnya sampainya kapan? Itu kan masalahnya. Jadi bukan sekedar sampai ke surga. Kita pengennya sampainya itu awal kalau bisa gitu ya, bersama as-sabiqun al-awwalun, bersama orang-orang yang imannya baik, yang siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu kita maunya gitu. Jangan orang-orang udah pada masuk surga, kita belakangan. 500 tahun kemudian baru masuk surga. Berarti kan kita selama itu direndam di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang kita inginkan itu bukan cuma sekedar masuk surga, tapi kapan masuknya? Ya awal bersama orang-orang yang duluan masuk surganya. Kelompok-kelompok yang al-muqarrabin, yang dekat dengan rahmat Allah, bukan yang belakangan. Itu yang pertama, kalau dia masuk. Kedua, kam min aqabatin kaudin tastaqbiluhu ila an yasil. Kemudian berapa banyak ya tantangan yang harus dia hadapi untuk sampai ke surga itu. Ya, maksudnya dia harus tahu. Oke, dia bilang misalnya sampai kok dengan iman aja. Betul, itu betul. Sekarang pertanyaannya, kamu tahu nggak ada berapa tantangan yang akan kamu hadapi untuk sampai ke surga? Ibaratnya ini jalan ke surga nih, ke depan. Tuh di sepanjang jalan itu ada berapa tantangan yang coba menghalangi kita, menjegal kita, membegal kita. Berapa banyak? Banyak itu tantangannya. Ya. Kira-kira kita siap nggak menghadapi tantangan-tantangan itu? Nah, kalau nggak siap, ujung-ujungnya kita nggak sampai. Kenapa? Karena udah kalah duluan. Contohnya apa? Awwalu tilkal aqobatul iman. Nah, kata Imam Ghazali itu, ya, tantangan pertama yang akan dihadapi orang itu sebelum sampai kepada Allah adalah namanya aqobatul iman. Aqobah iman, rintangan iman tadi. Maksudnya rintangan iman gimana? Kan iman itu modal kita. Terus kok ada tantangannya? Betul. Kenapa? Annahu hal yaslamu minas salbi. Ya. Amla. Nah, pertanyaannya gini, kata Imam Ghazali. Kira-kira dia bisa aman nggak? Selamat nggak? Imannya itu terus ada dalam dirinya atau bakal tercabut? Atau bakal hilang? Maksudnya, kalau dibilang dengan iman aja kita bisa masuk surga. Oke, sekarang Anda yakin nggak akan beriman sampai mati? Kira-kira gampangnya gitu. Ya, kira-kira Anda tuh yakin bakal beriman terus sampai mati? Nah, jangan nganggap remeh. Iya dong, pasti saya beriman dong. Saya kan keluarga saya dari kecil keluarga muslim. Bapak saya kiai apa segala macam gitu ya. Lingkungan saya lingkungan orang muslim. Pasti saya sampai mati muslim. Belum tentu. Berapa banyak orang yang dari kecilnya muslim, keluarganya muslim. Begitu udah tua, udah dewasa, pindah agama. Hilang imannya itu. Akhirnya nggak sampai. Kan gitu. Ya kan? Ada kan orang yang gitu kan? Ya, dari kecil dia keluarganya muslim. Begitu udah tua, pindah agamanya. Ya, pindah agama. Ke agama Hindu misalnya. Nah, itu kan ada kayak gitu kan. Nauzubillah min dzalik tuh. Rugi besar. Nah, jadi makanya jangan mentang-mentang ada iman lalu aman. Nah, makanya supaya imannya itu aman gimana? Itu suruh beramal sama Allah. Supaya imannya tercover, terlindungi dari tantangan-tantangan tadi. Dia sholat, dia ibadah, dia sedekah, dia ngaji. Itu untuk menjaga iman tadi dikawal supaya ini iman terus sampai ke ketemu Allah nanti kita ketemu Allah. Tapi kalau enggak ya hilang. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita aman-aman aja. Jadi kata Imam Ghazali, tantangan pertama itu bisa aman enggak? Di akhir zaman ini kata Nabi dalam satu hadis, orang itu kehilangan imannya gampang. Ya. Di akhir zaman ini gampang banget hilang iman. Nabi bilang apa? Nanti yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Pagi orang masih beriman, sore udah kufur. Wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore masih beriman, pagi udah kufur. Nah, itu kita lihat bagaimana di akhir zaman perubahan iman seorang luar biasa cepat. Hilang. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dijual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ya, pengen dapat untung, dia ngelakuin apa aja.
yang haram dikerjain, bahkan sampai jual agama pun dia rela. Ya kenapa? Supaya dapat duit, supaya kaya, supaya dapat fasilitas. Nggak peduli berapa banyak orang kayak gitu. Ya, jual agama. Banyak itu. Hilang agamanya. Ya, pengen karirnya naik, ya, jual agamanya. Ya, pengen dapat jabatan, jual agamanya. Hilang. Itu ngeri kan? Makanya jangan mentang-mentang saya beriman, saya mah bakal selamat aman, belum tentu. Kita harus hati-hati tetap. Ya, makanya jangan sampai tuh, jangan sampai pede, over pede kemudian di akhir hayatnya nanti celaka. Naudzubillah min dzalik. Kayaknya kita selalu minta sama Allah supaya istiqomah, ya, sampai akhirnya husnul khotimah gitu. Nah, jadi banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya. Wa idza wasala yakunu jadian muflisan. Nah, kalaupun dia selamat juga akhirnya, alhamdulillah nih ternyata matinya dalam keadaan beriman masih. Matinya beriman karena imannya nggak tercabut. Dia bisa, meskipun dia bandel, dia nggak ibadah, dia nggak taat, maksiat, ya, nggak beramal, selamat, imannya tetap ada. Tapi kan yakunu janian muflisan. Tetap aja di akhiratnya rugi dia, pilot, bangkrut ya. Jadi dia di akhirat di surga nggak bawa apa-apaan. Ya, nggak ngadep Allah nggak bawa apa-apaan, rugi. Sedangkan orang-orang lain yang ibadah menghadap Allah dengan bawa bekal yang sangat cukup dan bahkan banyak, bukan cuma cukup, banyak bawanya. Nah, itu kan lebih enak lagi. Ya, nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan masalah apa? Bukan masalahnya masuk surga aja. Nah, qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Apa? Udkhulul jannata bi rahmati. Ya, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku. Ya, waqtasimuha biqadri a'malikum. Ya, dan proporsikan, ya, bagi-bagikan sesuai dengan amal kalian. Ya, rahmat itu bagi itu. Jadi kalau banyak bisa dia berbagi nanti. Makanya kan nanti di kalangan orang yang meninggal itu ada orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Tapi tentu sesuai dengan proporsi dia lah. Tapi bukan berarti dia bisa mengeluarkan orang dari neraka, itu khusus untuk Nabi. Ya, itu untuk Nabi yang namanya asy-syafa'atul uzma. Buat Nabi aja tuh. Yang bisa mengeluarkan orang dari neraka menuju surga. Itu. Jadi kalau seandainya kita nanti ada ulama, ada aulia, ada syuhada, dia bisa memberikan syafaat. Tapi sekedar yang Allah izinkan saja, bukannya sampai mengeluarkan dari neraka. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayyuhal walad, wahai ananda, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Selama kamu tidak beramal, kamu nggak dapat pahala. Kata Imam Ghazali, malam ta'mal lam tajidil amro. Ya, kalau kamu nggak beramal, kamu nggak ada pahala. Gitu. Kita kalau pengen dapat gaji ya kerjalah. Ini sekarang kerja enggak, tiap bulan nungguin gaji. Mana gaji saya nih, kok nggak dikasih? Saya udah kerja, kok nggak dikasih gaji? Itu kalau dia kerja nggak digaji, ya salah lah. Tapi kalau dia nggak kerja, minta gaji itu juga salah. Kita jangan ngarepin gaji kalau nggak kerja. Gitu juga. Jangan ngarepin pahala kalau seandainya nggak beramal. Gitu ya. Oke. Itu kita beramal lah ya. Ini yang tahapan pertama nih. Kita beramal supaya sampai kepada Allah. Kita masuk surga. Kemudian ini ada hikayat. Hikayat tentang ibadah dengan kualitas yang tinggi. Keikhlasan. Hukia, dihikayatkan. Anna rojulan fi Bani Israel. Dulu ada orang, ya, seorang laki-laki di Bani Israel. Saat ini kejadiannya zaman Nabi-Nabi dulu lah ya. Kenapa? Abadallah ta'ala sab'ina sanah. Dia udah ibadah kepada Allah selama 70 tahun. Ibadah, rajin dia. Rajin banget. Nah, kemudian fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu alal malaikah. Allah pengen menunjukkan kualitas orang ini di hadapan para malaikat.
Nah, gimana caranya? Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu. Lalu Allah utus satu malaikat untuk menemui si orang Bani Israel ini yang lagi ibadah selama 70 tahun udah. Suruh kasih kabar. Yukhbiruhu, kasih tahu tuh orang. Ya, annahu ma'adzalik atau ma'atil kal ibadah la yaliku bihil jannah. Kasih tahu sama dia itu. Kamu meskipun ibadah 70 tahun kayak gini, kamu nggak berhak masuk surga. Nah, gitu. Kata begitu. Jadi kamu suruh bisikin aja, bisikin tuh ke dia tuh. Kamu ibadah gini, kamu nggak masuk surga. Belum tentu masuk surga. Atau mungkin nggak masuk surga. Nah, udah tuh dia ngomong gitu. Falamma ballaghahu, begitu udah disampaikan oleh malaikat tadi. Mending nggak tahu kalau itu malaikat. Malaikatnya menjelma lah menjadi orang. Atau mungkin disampaikan aja, dibisikin ya. Disampaikan dianya nggak ngelihat. Terus jawabannya gini, qalal abid. Si abid itu yang ahli ibadah, yang rajin ibadah itu jawabnya gimana? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kita ini kan memang diciptakan oleh Allah buat ibadah. Fayan bagi lana an na'budah. Maka udah sepantasnya kalau kita beribadah kepada Allah. Jadi apa maksudnya? Saya ini ibadah bukan mikirin surga. Bukan masalah surga atau enggak, bukan enggak surga. Yang saya pikir yang punya surganya. Nah, ini makom ikhlas namanya nih. Jadi ibadahnya bukan lagi karena apa? Bukan karena makhluk. Ini jangan kemudian dipahami bahwa kalau gitu dia apa namanya bertentangan. Bukan. Ikhlas itu ada tingkatannya. Ya, orang awam ya, tingkatannya itu ibadahnya ikhlas. Dengan apa? Ikhlasnya. Jadi masih surga. Orang beribadah karena surga itu bagus, itu ikhlas namanya. Memang Allah suruh juga kan. Ibadah nih karena surga. Tapi ada orang yang keikhlasannya lebih tinggi. Bukan meremehkan surga. Karena buat dia surga pun makhluk. Surga itu makhluk sama-sama ciptaan Allah. Seperti diri dia. Yang saya pengen bukan surganya. Allahnya. Karena Allah suruh saya ibadah, ya udah saya ibadah aja. Gitu. Urusan nanti di surga atau di neraka itu Allah punya urusan, bukan urusan saya katanya. Saya mau ibadah aja. Nah ini ikhlas betul. Ibadahnya udah nggak mikirin itu. Ya, betul-betul ikhlas. Jadi ini level yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi bukan berarti itu merendahkan surga, tidak ya. Falamma raja'al malak. Nah, ketika malaikat itu balik menyampaikan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, maqala abdi. Lalu tanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Ya, padahal Allah tahu, ya, bukan Allah nggak tahu, cuma biar terungkap di hadapan yang lainnya. Qala ilahi, lalu malaikat tadi ngomong, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, anta a'lamu bima qala. Ya, engkau lebih tahu lah. Engkau maha tahu dengan apa yang dikatakan si hamba tadi. Ya. Terus akhirnya Allah sampaikan, faqala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala kemudian berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina. Kalau gitu dia tidak berpaling dari ibadah kepada kami. Dia meskipun udah disampaikan bahwa dia nggak masuk surga, dia tetap mau ibadah juga, nggak berpaling sama sekali, nggak bergeming, tetap ibadah. Kalau dia begitu, fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu. Kalau begitu kami juga dengan segala sifat kemurahan kami tidak akan berpaling dari dia. Maksudnya apa? Kita akan masukin surga. Ya, ashhidu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikat, ya malaikatku semua, aku sudah mengampuni orang. Ini jadi orang tadi bukannya masuk neraka, masuk surga. Kenapa? Karena keikhlasannya luar biasa. Ya, ibadah aja yang dicari bukan di surga lagi, tapi Allah yang punya surganya itu. Ya percaya Allah mintain kita ibadah, ya sudah kita ibadah aja. Nah ini namanya tingkat ikhlas yang sangat tinggi. Ya ada. Itu cuma Allah yang ada di pikiran dia. Ya, kalau kita mungkin masih orang awam, tingkat ikhlas kita tingkat ikhlasnya awam. Jadi kalau ditanya kenapa ente ibadah? Ya biar masuk surga lah, biar nggak masuk neraka. Itu ikhlas juga itu jangan disalahin, jangan dianggap ente nggak ikhlas dong. Itu ikhlas karena Allah perintahkan kayak begitu. Ya. Tapi kalau orang yang lebih paham, lebih ma'rifat, dia ibadahnya pun udah karena Allah semata. Itu.
Oke, kemudian waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian, evaluasi diri kalian, ya, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirin aja, kita dari tadi pagi nih udah ngapain? Ya, sampai malam nih kita lebih banyak yang baik apa yang nggak baik? Ya, evaluasi sendiri aja. Jadi daripada ngurusin aib orang, mendingan kita evaluasi diri sendiri, itu jauh lebih manfaat. Ya, daripada sibuk dengan aib orang lain. Ya, tadi pagi, oh saya tadi pagi bangun tidur jam berapa? Segini. Terus main lagi, oh sholat, alhamdulillah. Itu tujuannya bukan untuk membanggakan amal, bukan, tapi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah tadi begini, begini, lanjut lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Begitu niatnya. Nah, coba evaluasi. Makanya terus sebelum tidur disunahkan evaluasi. Paling enggak. Tapi kalau bisa setiap saat evaluasi lebih bagus lagi. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Maksudnya coba pikirin aja tadi amal kita apa. Ya, oh tadi kita udah sholat, oh udah baca Quran, oh udah sedekah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti amal ini berat di timbangan akhirat. Begitu yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita bangga-bangga, ini lihat dong amal saya udah banyak. Enggak, bukan untuk itu tujuan. Tapi kita mengevaluasi, ya, menimbang lagi, oh ini apa namanya, amal kita, alhamdulillah. Sampai hari ini Allah masih berikan hidayah, taufik, inayahnya untuk kita bisa ibadah kepada Dia. Gitu. Ya. Oke, kemudian waqala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man dhanna, barang siapa yang menyangka, annahu bidunil jahdi yasilu, bahwa dia tanpa ada usaha keras, ya, dia bakal sampai kepada Allah, fahuwa mutamannin. Berarti orang itu adalah orang yang apa? Mutamannin itu punya angan-angan kosong, namanya mutamannin. Ya. Jadi dia cuma angan-angan aja. Kenapa? Dia nggak ada usahanya, tiba-tiba berharap. Ya, dia berharap. Padahal harusnya kalau mau berharap harus disertai dengan amal. Kalau nggak disertai dengan amal, dia rugi. Terus waman dzanna annahu bibadlil jahdi yasil bahwa muta'annin. Sedangkan kalau orang yang menyangka setelah dia kerahkan usahanya dia akan sampai, dia itu muta'annin. Ya, muta'annin, kita lihat di footnote-nya ada. Oh, di footnote-nya nggak disebutin di sini. Ya, di sini kalau muta'annin, kita lihat di dalam syarahnya itu. Jadi muta'annin itu diartikan dengan, kita lihat ya. Kalau mutamanin tadi kan angan-angan kosong. Kalau dalam bahasa Arab itu pakai huruf laita. Laita itu coba, andai saja. Ini muta'anin. Ya. Muta'anin diartikannya dalam syarahnya. Coba kita lihat. Nin artinya dia itu orang yang ya apa ya, sama lah sebenarnya, sombong lah gitu ya. Muta'anin itu karena dia menganggap yang bikin dia masuk surga itu amal, bukan rahmat Allah. Padahal kita itu masuk surga pada hakikatnya dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu memang diperoleh setelah kita beramal. Beramal dulu. Memang kalau kita beramal doang, ya kita beramal aja, kita ngerasa amal kita itu jauh betul ya. Amal kita nggak seberapa. Kemudian ngarepin surga yang selamanya, ibadah kita juga cuma berapa saat. Umur kita cuma 60 misalnya Allah kasih jatah. Surga kan selama-lamanya. Ya, surga itu khalidina fiha. Ya, selama-lamanya, tidak ada habisnya. Masa pantas kita ngebanggain amal kita yang cuma sedikit? Nggak pantas. Jadi ya udah, kita beramal
Tapi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya seginilah yang bisa saya persembahkan dari amal saya. Sisanya udah tawakal sama Allah. Nah, nanti Allah kasih rahmat, baru kita masuk surga. Ya, jadi bukan kita malah membanggakan amal. Jadi jangan membanggakan. Maksudnya yang kedua ini jangan suka membanggakan amal. Kenapa? Sebab kita bisa beramal saja itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bisa beramal. Ya, kita bisa bangun sholat subuh itu karena rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kita pulas. Biarpun rumah kita di depan masjid. Ya. Karena rahmat Allah tadi, kita dibangunin akhirnya. Bangun, sholat, bisa tuh. Ya, makanya nggak pantas sombong dengan amal. Nah, jadi yang kalau yang pertama itu meremehkan amal. Yang kedua ini membanggakan amal. Nah, itu nggak benar dua-duanya. Jadi yang benar gimana? Beramallah. Tapi jangan membanggakan amal. Ya, beramal, tapi kemudian kita serahkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Kemudian waqala Al-Hasan rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan talabul jannah bila amalin dzanbun minadz dzunub. Orang mencari surga ya, tanpa amal itu adalah satu dosa di antara sekian banyak dosa. Jadi bukan dapat pahala. Ya, pengen dapat surga ya beramal lah. Ya, kita aja pengen beli sesuatu di dunia ini harus kerja. Ya, pengen beli rumah harus punya duit. Kalau nggak punya duit gimana mau beli rumah? Ya, datang ke pameran gitu misalnya. Ya, datang ke pameran udah nanya macam-macam. Terus oke deh saya pesan satu ini. Iya udah, terus akhirnya persilahan bayar, mana Pak? Enggak, saya nggak punya duit. Nah itu kan digebuk itu sama yang nawarin. Ya udah, kirain serius, nggak taunya nggak punya duit, mau ngomong doang. Dan bun minadz dzunub. Jadi dia dosa. Jangan kita nyari surga, nggak pakai amal. Ya. Nah, kemudian waqala alimun. Dan ada lagi orang alim yang berkata, al-haqiqatu tarku mulahadhatil amal la tarkul amal. Ya, hakikat itu orang yang benar-benar ibadah hakikat. Kalau yang dikata hakikat itu adalah tarku mulahadhatil amal. Ya, tidak lagi memperhatikan amal. Ya, tidak mengingat-ingat amal maksudnya. Tarku mulahadhatil amal, tidak mengingat-ingat lagi amal yang sudah dikerjakan. La tarkul amal, bukan meninggalkan amalnya. Ya, jadi amalnya tetap dikerjain, bukan nggak dikerjain, ya. Tapi yang dilupain adalah ingatan dia terhadap amal itu. Jadi seakan-akan dia belum beramal, makanya dia akan terus pengen beramal karena merasa amalnya masih kurang. Jadi bukan yang nggak beramal, ya. Jadi bilang gitu. Jadi bukannya meninggalkan amal, tapi dia tidak lagi memperhatikan amal yang sudah dia kerjakan. Pokoknya saya udah kerjain, saya udah serahin kepada Allah, udah selesai. Saya nggak mau inget-inget, saya nggak mau macem-macem. Udah cukup, besok beramal lagi atau nanti beramal lagi. Begitu tuh. Nah, kemudian waqala Rasulullah SAW al-kayyis man dana nafsahu. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menaklukkan nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas tuh. Nah, ini lebih dari SQ. Kalau kan dalam dunia pendidikan ada yang namanya IQ, EQ, SQ. Ya. Itu ini Nabi konsepnya gini, ini worldview. Jadi orang cerdas itu bukan yang banyak gelarnya, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang duitnya banyak, bukan, tapi yang amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan, menundukkan nafsunya. Kalau orang yang bergelar, ya, punya gelar tinggi, punya jabatan, tapi nggak bisa menundukkan nafsunya, dia bukan orang cerdas. Ya, masih main narkoba, udah duitnya banyak padahal. Ya, pendidikannya tinggi tapi ya narkoba, berzina, macam-macam. Nah, itu berarti bukan orang cerdas dalam pandangan Nabi ya. Jadi orang yang cerdas itu dia mampu mengendalikan hawa nafsu, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Sementara wal ahmak, orang yang dungu, itu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang
mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dia bukannya apa? Bukannya malah ngikutin jalan Nabi, malah ngikutin hawa nafsu. Nafsunya ngajak ke sana, ikut aja dia. Nah, itu namanya orang yang dungu. Jadi dia di bawah kendali nafsu. Dia menjadi budak nafsunya sendiri. Bukan jadi hamba Allah, bukan jadi Abdullah, tapi jadi Abdul Nafs, Abdul Hawa. Wah, itu ngeri banget. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian watamanna 'ala Allah. Nah, udah dia ngikutin hawa nafsu, dia masih berangan-angan kosong pada Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Ya, kalau Allah mengampunin mah gampang aja, saya juga pasti masuk surga juga. Tapi kerjaannya ngikutin hawa nafsu. Nah, itu kalau kata Imam Ghazali dalam kitab yang lainnya disebut tuh namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya salah. Ya, kalau dibilang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, itu benar, emang benar. Tapi itu dijadikan dalil untuk dia malas ibadah, ngikutin hawa nafsu, itu namanya batil tujuannya. Ya Allah mah nggak bawel kayak inti, Allah mah pengasih, biar kata kita nggak ibadah banyak juga, ya Allah mah bisa aja ngampunin. Itu benar, Allah bisa, kalau mau bisa aja. Ya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Iya bisa, betul. Tapi tujuan yang batil tadi itu nggak boleh dibiarkan. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Ya, dikit lagi ya. Ayyuhal walad, wahai ananda, kam min layalin ahyaitaha. Berapa malam yang sudah kau hidupkan? Udah berapa malam tahajud nih. Gitu. Untuk apa? Bitakroril ilmi. Untuk mengulang-ulang ilmu. Ya. Wa mutala'atil kutub. Untuk mutala'ah. Mengulang, mengingat-ingat lagi. Membaca kembali kitab-kitab yang sudah dipelajari. Berapa malam itu? Ini pertanyaannya bukan pertanyaan hakiki. Ini ngajak evaluasi. Wa haram ta'ala nafsikan naum. Dan kamu haramkan untuk dirimu tidur. Maksudnya sampai ente nggak tidur-tidur. Sampai begadang. Nah, kira-kira itu. Udah berapa malam? Sering ya? Cuman, la a'lamu maka nal-ba'ithu fihi. Tapi saya nggak tahu, kata Imam Ghazali. Apa yang jadi motivasi Anda? Apa yang jadi motivasi kamu bangun malam itu? Sebenarnya kamu bangun malam tuh tiap malam ngapain? Tujuannya ngapain? Nah, kira-kira gitu. Imam Ghazali pengen ngingetin muridnya ini. Apa? In kana niyatuka naila aradid dunia. Jika niatmu bangun malam, tahajud, baca kitab, baca ilmu, dan sebagainya, untuk mendapatkan bagian duniawi, ya, bagi dapat kerja enak, ya, dapat jabatan tinggi, dapat pujian orang, dan sebagainya. Wajah bakutomiha, dan ya untuk mengumpulkan, ya, apa namanya, semua hal yang berkaitan dengan dunia. Hutom tuh timbunan dunianya. Wa tahsila manasibiha, dan supaya dapat bagian dia. Tahsil manasib, dapat pangkat, ya, dapat jabatan di tengah masyarakat dan sebagainya. Wal mubahata alal akron wal amsal, dan dia untuk membanggakan dirinya. Saling bangga di hadapan kawan-kawannya, di hadapan sejawatnya. Oh, saya dong malam tadi tahajud 100 rakaat. Wah, saya begini, saya udah baca semuanya gini. Nah, itu kata Imam Ghazali, fawailul laka. Celaka kamu. Summa wailul laka, kemudian kamu celaka. Kalau niatnya kayak gitu. Nah, makanya kita bangun malam pasang niat yang baik. Tapi wa in kana qasduka fihi ihya asyariatin nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tujuanmu bangun malam tahajud, ihya asyariatin nabi, untuk menghidupkan syariat nabi, ya, syariat nabi memang suruh diperintahkan untuk tahajud. Wah, ya udah kita jalanin, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdzib akhlaqika, dan mendidik akhlakmu. Tujuannya ya supaya akhlak kita makin baik. Tiap hari kita bangun malam munajat sama Allah, ngadu sama Allah, mengakui kelemahan kita. Nah, lama-lama akhlak kita semakin baik. Wa kasra nafsil ammarati bisu, dan mengalahkan nafsu amarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kalau tujuan kita begitu, nah, fatu balaka, tumatu balaka. Beruntung kamu. Ya, beruntung kalau kayak gitu. Jadi niatnya betul-betul ikhlas. Niatnya itu betul-betul ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin tujuan yang lain. Walaqad shadaqa man qala, sungguh benar orang yang mengatakan dalam syairnya, saharul uyuni, ya,
begadangnya mata di malam hari, di ghairi wajhika, tapi bukan karena ridomu, dha'iun, itu sia-sia, rugi. Wa buka'uhunna, dan tangisan air mata, ya, li ghairi faqdika, kalau bukan karena kehilangan ridomu, batilun, itu batil, nggak ada gunanya. Nangis tapi bukan karena kehilangan kesempatan dapat ridho Allah, itu rugi. Jangan nangis untuk hal yang nggak penting, kira-kira gitu. Oh iya, udah. Mungkin segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi lah. Nanti kita lanjutin, ini karena bahasanya beda lagi. Allahu a'lam. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Kang Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan ya mengenai syarah kitab Ayyuhal Walad ya. Insyaallah kita sudah semua mendengarkan ya tadi yang luar biasa penjelasannya apa yang disampaikan tadi mengenai kitab tadi. Selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar tadi ya yang disampaikan, dipersilakan. Silakan aja kalau ada. Oke, silakan yang raise hand bisa langsung bertanya, Silakan. bisa kolom chat. Ada yang ini Ustaz, ada yang raise hand. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung. Pertanyaannya adalah tadi kalau tidak salah mendengarkan bahwa kalau ada ungkapan yang tadi sekalipun setiap yang beriman itu akan masuk surga. Yang jadi pertanyaan, kapan masuk surganya? Cepatkah atau lambatkah? Nah, dari pernyataan tersebut, pertanyaannya, tadi kalau nggak salah di samping hal tersebut dinyatakan bahwa kalau belum masuk surga, berarti dia ada di neraka. Nah, berarti memang begitu ya? Artinya kalau orang yang tadi sekalipun dia akan masuk surga, tapi kalau belum masuk, berarti posisinya itu di neraka. Iya, Begitu. betul. Di neraka. Oh gitu? Iya, betul. Di neraka. Cuma kalau di neraka ada yang selamanya, ada yang sementara. Kalau udah masuk surga, nggak ada keluar dari surga. Tapi kalau masuk neraka, kalau dia masih ada iman, dia bisa keluar dari neraka. Oh, berarti kalau boleh saya bahasakan, masa tunggu sebelum masuk surga itu berarti neraka gitu. Ya, karena tempat di akhirat cuma dua akhirnya. Oh, Farikun gitu. fil jannah wa farikun fis sa'ir, kata Allah. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Udah nggak ada tempat lain. Jadi kalau dia nggak langsung masuk surga, ya dibersihin dulu di neraka. Karena gini kan, surga itu tempat yang bersih. Ya, dan yang boleh masuk surga itu kalau orang yang bersih. Nah kalau dia belum bersih, dicuci dulu di neraka. Ya, dibersihkan dulu. Nah, setelah bersih, baru dia masuk ke surga. Itu. Oh ya. Satu lagi Ustaz, ini Ya. bahwasannya tadi kan kalau mau selamat itu bukan hanya dengan iman saja tapi beramal juga. Nah, tapi tadi disampaikan juga bahwa iman itu sendiri sebetulnya tadi kalau saya menangkap membahasakan sih iman itu juga mengandung unsur amal, gitu ya kurang lebih. Nah, yang dimaksud demikian itu jika benar pernyataannya maka apa ya? Iman itu juga mengandung unsur amal gitu. Ya, amal ada banyak juga. Ada amal kolbi, amal hati, ada amal pikiran, ada amal perbuatan. Ya, itu juga amal. Jadi makanya kalau cuma amalan hati saja yang berupa iman itu, dia belum ada buahnya. Ya, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Ya, amal dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Ya, apa? Ya tadi kewajiban-kewajiban kita.
Bener enggak sih kita percaya sama Allah? Ya buktikan mana. Percaya sama Allah ya sholat, tunduklah sama Allah. Nggak cukup percaya doang. Ya, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya minimal tuh gitu kan. Kemudian nanti amal yang lain juga, amal batin yang lain kan ada lagi. Ya, apa? Ikhlas, tawadu, itu amal juga tuh. Ya, kemudian apalagi zuhud ya. Kayak begitu. Jangan sampai ria, jangan sampai takabur, jangan sampai jahat, zolim. Itu amal salah yang kayak gitu. Ya, jadi amal itu begitu. Jadi banyak amal itu sangat banyak. Ya, makanya di mana ada amal baik kita ambil peluang. Kita nggak tahu mana amal yang akan mengantarkan kita ke surga gitu nggak tahu. Jadi jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun. Gitu ya. Satu lagi Ustaz mungkin. Jadi mungkin saya melihat ada kecenderungan pejabat-pejabat negara sekarang ini kalau pembukaan ini mungkin masih ada hubungannya mungkin. Pejabat negara sekarang ini kalau mengucapkan salam itu macam-macam itu ada assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, macam-macam tuh. Itu gimana ya sikap seperti itu? Mohon tanggapannya, apakah salah, apakah nggak apa-apa atau seperti apa gitu? Kalau pakai cara pandang Islam itu salah. Kenapa? Karena orang kita nggak perlu ngucapin salam dengan semua versi. Salam kita cukup satu, assalamualaikum. Ya, di situ ada banyak orang, udah niatin yang ada di situ orang Muslim. Nggak usah pakai ikut-ikutan salam yang lain. Ya, tapi yang sekarang dilakukan oleh pejabat itu kan salamnya bukan salam dengan cara pandang Islam, tapi salam dengan motif politik untuk meraih mendapatkan simpati dari orang. Tapi orang-orang itu nggak mau mendapatkan simpati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kayak begitu. Padahal kalau kita nggak punya gitu. Nabi aja mengucapin salam kepada orang banyak di hadapan itu ada yang masih tetap aja cukup assalamualaikum. Kalau pada orang yang Muslim Nabi bilang salamun ala manittaba'al huda gitu. Jadi sekarang ini model-model aja gitu. Ini nggak perlu kayak gitu kita sebenarnya. Jangan takut nggak dibilang toleran. Kita ini udah sangat toleran kepada siapapun. Nah itu terus kalau ngasih taunya itu gimana ya? Oh itu salah itu. Terus maksudnya dikatakan ininya gimana ya? Salah benarnya gitu, ukurannya gitu, memberitahunya. Apakah cukup seperti tadi? Nah itu teknis. Nah, masalah teknis itu perlu diatur lagi. Bagaimana baiknya. Nah, kalau langsung diomongin mungkin nggak bisa keterima. Ya, mungkin ada orang yang dekat yang bisa ngingetin dia. Ya itu teknis lah. Itu masalah teknis bisa diatur lagi dengan siapa yang dekat, diajak ngobrol pelan-pelan, dikasih pemahaman. Lama-lama nanti dia berubah. Tapi kalau kita yang dari jauh ngingetin, kadang-kadang mungkin dia nggak terima. Tapi kalaupun dia berani ya nggak masalah disampaikan kayak gitu. Maksudnya gini Ustaz, itu kan berarti tergantung ininya ya, orangnya begitu ya. Maksudnya ini ada suatu bagaimana mencari suatu bahasa yang mungkin kalau saya berpikir bahasa logika mungkin, bahwa dengan penjelasan tersebut dapat diterima semua orang. Nah ini saya pernah mendengarkan bahwasannya beberapa ungkapan tadi misalnya seperti Om Swastiastu itu kita dianggap mengakui Tuhannya apa itu Hindu atau Buddha gitu. Nah gitu. Mungkin penjelasan yang seperti itu begitu. Ada nggak Ustaz mungkin penjelasan yang sekarang seperti itu? Ya makanya pertama kita kan perlu tahu dulu makna dari ucapan-ucapan itu apa. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Makanya sifat hati-hati itu perlu dalam bawa diri itu. Jangan ikut-ikutan orang ngomong itu ikut ngomongin. Nggak tahunya ungkapan itu mengandung kesyirikan. Nah kan kita repot kayak begitu. Ya, daripada kita nggak tahu maknanya, nggak ngerti, lebih baik kita nggak usah ucapin. Kita ucapin yang jelas-jelas aman saja. Ya, assalamualaikum. Itu pun kita niatkan kepada orang-orang Muslim yang ada di situ. Ya, dan kita niatkan itu doa. Mudah-mudahan orang-orang yang belum Muslim di sana dapat hidayah dari Allah supaya nanti masuk Islam. Niatnya begitu nggak apa-apa. Bukan kita niatin dia yang lain-lain lah begitu. Tapi kalau kata-kata yang Om Swastiastu, kita nggak tahu artinya. Apakah itu mengandung kesyirikan atau enggak, terus kita ikut-ikutan. Janganlah. Jangan ikut-ikutan kayak begitu. Ya, nggak perlu. Kan kadang-kadang ya itu tadi motifnya tuh sekarang karena orang itu pengen pengen dianggap gitu di sana di sini. Oh dia toleran, dia orangnya baik, dia bukan radikal. Ya, dia tuh orangnya moderat gitu kan. Bukan moderat gitu dia kalau kata dosen kami itu karaoke namanya. Kanan kiri oke. Pengen diterima di sana, pengen diterima di sini. Tidak punya sikap.
ya, tidak punya sikap, ya, itu nggak boleh. Islam tuh nggak begitu. Islam tuh menghormati sesama, tapi ada batasan. Ya, yang harus kita tahu remnya di mana. Jangan semuanya kita ikut. Ya, Ya, sekarang Ustaz. ya afwan. Oke, Ustaz. Ini ada satu Ya. pertanyaan lagi, Ustaz, di kolom chat. Anda izin bacakan, Ustaz. Ustaz, di mana posisi mujahid yang belum dapat ridho dari orang tua dan orang-orang yang bertahan katanya mereka berada di Kotoroh atau di mana? Saya kurang tahu ya kalau itu ya. Riwayatnya seperti apa? Saya kurang tahu. Kantoroh maksudnya apa? Saya kurang paham. Ya. Tapi kalau di akhirat sih, kalau udah di akhirat tuh tempat cuma dua aja persinggahannya itu. Kalau nggak ada di surga, berarti dia di neraka. Gitu. Udah nggak ada tempat lain. Ya, tapi kalau itu mungkin belum sampai ke sana kali ya. Belum sampai ke sana. Jadi mungkin dia masih di alam barzakh mungkin. Saya kurang paham sih, tapi mungkin perdugaan saya kayak gitu sehingga dia sampai betul-betul dapat ridho. Tapi kalau ada riwayatnya boleh dicoba disampaikan aja. Saya tapi baru dengar juga nih ada istilah mujahid belum diridhoi orang tua. Ada nggak case-nya siapa gitu? Mujahid yang nggak diridhoi orang tua siapa? Kemudian mana riwayatnya yang disebut ada kata kontoroh itu? Nah, coba belum tahu tuh. Kalau ada boleh bagi kita supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Ya. Ada lagi silakan. Ustaz, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Ya. Ada lagi? Ini ada lagi satu, Ustaz, di kolom chat. Ini izin bacakan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bertanya, kalau tidak keliru, saya pernah lihat di poster-poster digital ada quotes Imam Ghazali yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Hendaklah belajar kepada gurunya itu layaknya bumi atau tanah yang subur. Itu maksudnya seperti apa ya, Ustaz? Saya kurang pasti ya redaksinya kayak apa gini. Kalau memang ada redaksi kayak begini, mungkin maksudnya murid tuh harus sabar ketika diajarin sama guru. Kayak tanah yang subur lagi ditanemin sama petani, udah biarin aja kan apa namanya dibolak-balikin tuh tanah tuh kan, ya kan sebelum ditanemin kan dibajak dulu kan, dibolak-balikin nanti kan supaya subur, nanti tinggal ditanemin sehingga numbuh. Kalau memang redaksinya gitu ya, jadi artinya jadi dia harus sabar, belajar itu harus sabar, nggak boleh jangan mengatur petaninya, tapi petani yang ngatur tanah. Ya, jadi kalau seandainya tanah udah ngatur petani itu kurang ajar tanahnya namanya. Ya, makanya murid belajar sama guru itu udah ikutin aja. Kata gurunya, Anda belajar ini, udah ikutin aja. Ya. Nanti insya Allah ketika dia ikutin itu kayak tanah yang siap diolah oleh petani, kemudian ditanami tanaman, dia akan tumbuh, ya, berkembang, berbuah, manfaat. Jadi kalau dia nggak sabar, nah udah bahaya tuh kayak gitu. Akhirnya nggak jadi manfaat ilmunya dan nggak dapat apa-apa. Ya, nah, begitulah sikap murid kepada guru, dia percaya sehingga ilmunya manfaat nanti kayak begitu. Karena guru itu bisa ngajarin murid begitu, kenapa? Karena guru pernah bodoh sebelumnya, kemudian sekarang dia pinter, tapi murid belum pinter, dia masih bodoh, belum pernah jadi pinter. Makanya yang lebih pengalaman lebih layak untuk mengatur yang belum pengalaman, kayak gitu. Ya, kira-kira gitulah. Izin tanya Ustadz. Ya silakan.
kalau kita berbuat baik sama manusia, makhluk gitu kan, dengan niat karena Allah gitu, kan kita nggak memandang apakah orang itu baik atau nggak baik perlakuannya terhadap kita, sama gitu ya. Nah, tapi apakah itu adil gitu? Bagaimana kemudian kebaikan orang itu punya nilai gitu, punya timbangan dibanding orang yang tidak berbuat baik kepada kita atau malah zolim, tapi kita tetap berbuat baik karena Allah gitu. Nah, timbangan buat yang baiknya ini apakah adil gitu? Maksudnya? Jadi kan kita berbuat baik kepada orang karena Allah. Tapi misalnya ada dua pihak, yang satu ini orang yang banyak berbuat baik kepada kita, yang satu ini bisa jadi orang yang zolim. Tapi kan kalau itu karena Allah kan semuanya sama, gitu. Perbuatan baik itu timbangannya sama gitu. Nah, sementara apakah itu adab kita terhadap orang yang berbuat baik itu pantas gitu, apakah ada yang lebih yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbuat baik itu kepada kita itu, walaupun sama-sama niatnya karena Allah gitu, dengan orang yang zolim misalnya. Sebenarnya kita tuh disuruh berbuat baik itu bukan karena orang berbuat baik kepada kita, tapi kita disuruh berbuat baik kepada siapapun sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Karena di Quran Allah mengatakan gitu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, bukan sebagaimana orang itu berbuat baik kepada kamu. Coba lihat Allah. Allah tuh dibaikin sama orang, disembah, ditaati, Allah baik. Sama yang maksiat Allah baik juga. Sama yang kafir Allah tetap baik. Ya. Coba, ada nggak orang kafir yang nggak dikasih nikmat sama Allah? Semua dikasih nikmat. Begitulah Allah mengajarkan kita. Makanya kata Allah gitu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu. Jangan mandang orang. Kalau kita mandang orang, akhirnya kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Karena orang yang nggak baik, kita nggak mau berbuat baik. Nah, tapi kalau kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, nah itu udah nggak mandang apa-apa. Pokoknya selama itu kebaikan kita lakukan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, ya mudah-mudahan itu menjadi balasan yang baik juga buat dia, buat kita juga. Nah, kalau seandainya kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik, mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah buat dia menjadi orang lebih baik. Kan begitu. Nggak ada ruginya sebenarnya. Ya. Iya, maksudnya adab kita terhadap kebaikan orang itu seperti apa gitu. Kalau perbuatan baiknya kan nggak ada urusannya sama dia gitu, tapi adab kita terhadap orang yang berbuat baik terhadap kita itu jadinya apa gitu? Apa mungkin itu? Ya, balas kebaikan. Kalau dia berbuat baik, kita balas lah kebaikannya. Masa kalau dia berbuat baik, kita nggak balas dengan yang baik lagi? Kita balas lah. Kalau dia berbuat baik. Sekalipun misalnya dia orangnya nggak baik, tapi suatu hari dia lagi berbuat baik sama kita, ya kita harus objektif, kita harus terima bahwa sebaik. Ya nggak ada salahnya sebenarnya dengan kebaikan orang itu. Sekalipun mungkin perilakunya sehari-hari ada yang nggak baik. Biasa aja. Kita lihat ada orang, mohon maaf misalnya, sholatnya malas. Orangnya sholatnya malas nih, jarang sholat. Tapi suatu hari ada orang mogok di jalan. Ya, kita mogok di jalan, ditolongin sama dia. Ya, dia nolongin kita, dorongin motor kita, dorongin mobil kita. Masa kita bilang, oh jangan kamu nggak sholat? Nggak gitu lah. Ya, dia berbuat baik gitu. Ya, jangan kita meremehkan. Makanya disitulah ya para ulama, kata Imam Ghazali itu, ngajarin kita supaya jangan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya, jangan-jangan ada sisi kebaikan dia yang kita nggak tahu. Ya, jangan selalu mandang orang semuanya buruk, enggak. Ya, bisa jadi orang itu ada keburukannya. Kita juga ada kan keburukan kita. Tapi bisa jadi orang itu ada sisi baiknya yang kita nggak punya. Ya, bisa jadi ada orang yang rajin ibadah ke masjid, sholat berjamaahnya rajin, tapi sosialnya nggak baik. Ada kan yang kayak gitu. Ya, dia rajin sholat berjamaahnya 5 waktu rajin, tapi sama orang senyum aja nggak mau ketemu. Nah, itu kan sombong dalam hatinya, nggak boleh. Ya, ketemu orang, ketemu teman nggak mau senyum, nggak mau sapa, karena menganggap dirinya aja yang benar, orang lain salah. Itu juga masalah tuh. Ya, sementara dia mungkin kekurangannya dia masih malas sholatnya, ibadahnya bolong-bolong. Tapi ternyata ada sisi baiknya juga. Ya itu ada baiknya juga. Tetap kita harus baik kepada semuanya.
Ya, sambil ngingetin, sambil nasehatin lagi. Ya, mudah-mudahan akhirnya yang tadinya nggak baik jadi baik. Kayak begitu. Jadi kita jangan memusuhi orang. Kalau kata ulama, kita boleh benci maksiatnya, tapi jangan benci pelaku maksiatnya. Kalau kita udah benci pelaku maksiatnya, kita nggak akan mau membimbing mereka lagi. Ya, tapi kalau kita yang kita benci maksiatnya, ya insya Allah masih ada peluang kita untuk membimbing dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kayak gitu kira-kira. Ada? Gimana, Bu Leni? Oke, kalau udah kita lanjut yang lain kalau masih ada. Jadi afwan Ustadz kalau nggak ada jadi kalau misalnya orang lain berbuat baik, orang itu sangat baik, terus kita berbuat baik ke dia kan karena Allah. Iya. Nah, sementara ada orang yang tidak baik, kita juga berbuat baik ke orang itu karena Allah juga. Iya. Kan Betul. sama tuh kadarnya. Sama. Betul. Udah selesai di situ aja ya. Maksudnya kita nggak punya terhadap orang yang berbuat baik ke kita ini, kita nggak punya kewajiban yang lebih lagi gitu. Jadi cukup dengan ya udah saya berbuat baik karena Allah gitu. Iya, pokoknya kita berbuat baik lah. Ya. Kalau bisa berbuat yang lebih baik lagi, ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Pokoknya jangan sampai kita berbuat nggak baik lagi kepada orang, baik dia yang baik atau yang nggak baik. Sebenarnya sih anjuran agama itu kalau kita ada orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan perbuatan yang lebih baik. Baik dia orang baik ataupun orang yang tidak baik. Gitu. Jadi kita bentuk syukur kita kepada Allah dengan berterima kasih kepada orang lah. Ini kan kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak berterima kasih kepada manusia, dia nggak berterima kasih kepada Allah. Gitu. Oh, berarti tetap ada keutamaannya ya Ustadz ya? Karena ada anjuran berterima kasih. Iya, betul lah. Ada. Tetap mendahulukan orang yang berbuat baik itu ya? Iya, ada nilai plusnya lah dia gitu. Tapi kita juga jangan kemudian meremehkan kebaikan dari orang-orang yang tidak baik. Ya, karena bisa jadi dia mudah-mudahan itu jadi pintu hidayah buat dia tuh. Ya, bisa jadi begitu. Kadang-kadang Allah kirimin orang yang nggak baik buat negor kita, buat ngingetin kita supaya kita jadi baik. Jangan-jangan kayak gitu. Ya, Imam Ghazali itu jadi sadar, bisa baca, bisa hafal kitab itu gara-gara dirampok. Imam Ghazali itu. Imam Ghazali kan pulang ngaji dari Jurjan. Di tengah perjalanan dirampok. Ya, begitu dirampok, buku-bukunya mau diambil, kata Imam Ghazali, jangan ambil buku saya, nggak guna juga buat kalian. Kalau barang-barangnya ambil nggak apa-apa. Terus kata rampoknya, ya kamu ilmunya cuma dibaji buku doang, nggak masuk, nggak hafal. Dikatain gitu, terus akhirnya tapi bukunya dibalikin lagi. Di situ Imam Ghazali mikir, kayaknya jangan-jangan Allah kirimin orangnya sengaja supaya saya ini sadar. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali hafalin kitabnya tuh. Jadi kalau dirampok lagi dia nggak takut kehilangan bukunya, kenapa? Karena udah dihafal semua. Jadi kadang-kadang orang yang nggak baik itu dikirim ke kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya untuk kita jadi lebih baik lagi. Ya, jangan dipikir itu kita bisa jadi baik hanya karena ada orang baik aja, nggak juga. Kadang-kadang ada orang yang nggak baik tiba-tiba ngomongnya. Kadang-kadang orang nggak baik itu bawa hikmah juga loh. Jangan dipikir nggak bawa hikmah orang nggak baik itu. Ya, ada waktu Nabi lagi ceramah ada orang Badui yang nggak sopan. Orang Badui kan adabnya kurang. Tiba-tiba nanya, ya Rasul, mata sa'ah, nanya kapan kiamat? Itu kan orang nggak baik itu. Orang Nabi lagi ceramah, lagi ngomong di depan sahabat, dia potong ngomongannya. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi nggak jawab. Sampai 3 kali masih, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi jawab, ma'adattalaha. Emang kamu nanya kiamat udah nyiapin apa? Kata Nabi. Kata dia, saya nggak punya nyiapin apa-apa. Kata saya cuma cinta kepada engkau, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu jawab Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Itu hikmah dari orang Baduy itu. Gara-gara ada orang Baduy yang kurang beradab gitu. Kita dapat berita gembira kan. Ya, kamu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Coba kalau seandainya orang nggak kayak begitu. Sahabat-sahabatnya pada diem aja sopan semua gitu kan. Nah itu ada hikmah orang yang nggak beradab tuh. Bawa kebaikan juga sebenarnya.
Cuman kita nggak tahu. Kadang-kadang kita memandang kalau orang nggak baik udah nggak baik aja semuanya. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi orang nggak baik itu ada hikmahnya buat kita gitu. Ya. Oke, kita lanjut yang lain. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir, Ustaz, di kolom chat. Yang pertama itu, Bismillah Ustaz, izin bertanya, Murji'ah memandang bahwa iman tidak berkonsekuensi amal. Apakah keyakinan demikian menyebabkan pembatalan iman? Jazakumullah khairan. Imannya nggak batal, cuma dia keliru aja. Murji'ah itu pandangan yang keliru lah. Para ulama kita mengatakan sesat mereka itu. Tapi tidak sampai mengkafirkan. Ya, salah, keliru cara memahaminya. Makanya imannya nggak batal. Mereka tetap beriman. Ya, orang-orang Murji'ah itu orang yang mukmin, ya, cuma yang keliru pemahamannya gitu. Sama kayak Mu'tazilah, ya, kayak Khawarij, ya gitu-gitu. Cuman nggak sampai hilang imannya. Kita nggak boleh salah satu ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tidak mudah mengkafirkan ahli kiblat. Ya, jadi kalau ada hal yang kira-kira penyimpang itu perlu di cross check dulu lebih jauh sehingga betul-betul yakin. Kalau udah jelas betul kekafirannya baru takfir. Nggak boleh sembarangan. Hati-hati jangan mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Jadi beda antara sesat dan kafir. Dia sesat mungkin tapi tidak kafir. Kalau kafir pasti sesat. Gitu ya. Oke, satu lagi. Terakhir Ustaz, Ustaz izin bertanya. Jadi sering kita jumpai baik diri saya pribadi juga bahwasannya ada orang lain yang meminta nasihat kepada kita, lalu kita memberikan nasihat kepada orang lain tersebut. Tapi di sisi lain terkadang kita juga belum mengerjakan nasihat atau amalan yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Ana pernah mendengar, lihatlah apa yang ia katakan dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Itu posisi kita sebagai yang memberikan nasihat kepada orang lain itu. Bagaimana Ustadz padahal belum mengerjakan amalan tersebut? Apakah boleh? Boleh. Boleh banget. Meskipun idealnya kalau nasehatin itu kita amalin dulu. Itu idealnya. Tapi kalau belum mengamalkan semuanya juga boleh kita nasehatin. Kita bagi nasihat. Kenapa? Karena kalau nunggu sempurna, dakwah nggak jalan-jalan. Ya. Kita ini nggak ada yang sempurna. Kalau seandainya nunggu sempurna, maka kalau yang boleh memberi nasihat hanya orang yang tidak punya dosa, maka setelah Nabi Muhammad dakwah udah nggak ada lagi. Ya. Jadi karena kita tidak sempurna ya sudah. Meskipun idealnya kita mengamalkan dulu apa yang ingin kita sampaikan. Karena itu akan lebih melekat ke dalam hati. Kalau kata para ulama, apa yang disampaikan dari lisan itu biasanya hanya diterima di kuping. Ya, tapi kalau yang disampaikan dari hati itu biasanya melekat ke hati. Nah, kalau sudah diamalkan sama dia, meresap, itu biasanya ketika ngasih nasihat itu gampang diterima sama orang lain. Makanya ada ulama-ulama yang lidahnya tajam. Dalam arti apa? Kalau dia ngomong, itu menyentuh perasaan orang. Bisa nangis, orang bisa tobat gitu. Kenapa? Karena dia bukan ngomong pakai ucapan lisan, tapi dengan qalbnya, dengan jiwanya yang ikhlas. Gitu. Nah, tapi ada orang yang ngomong berbusa-busa, nggak ngaruh apa-apa. Kenapa? Karena memang dia belum ngamalin. Gitu. Atau dia sendiri belum, hatinya masih kotor, masih. Tapi daripada nggak nyampein, mending nggak nyampein. Ya, nah, cuman memang itu resiko ada, tetap ada kalau nggak ngamalin satu. Kalau kita belum ngamalin, terus kita ngingetin orang, bisa kemungkinan ditolak nasihatnya, apalagi kalau ketahuan kita belum ngamalin, ya kan? Kedua, hati-hati, ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita terus-terusan begitu, ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu hati-hati. Makanya mudah-mudahan kalau kita punya semangat ngingetin orang, itu sebagai pengingat kita juga untuk memperbaiki diri kita. Kan malu kan kalau kita ngingetin orang, kita sendiri nggak ngerjain kan. Tapi jangan menghalangi itu, jangan sampai itu menghalangi kita nggak mau ngingetin orang, nggak mau nasihatin orang. Ya sudah, tetap aja ngingetin orang. Katakan kita masih, ya udahlah nggak apa-apa, kerjain aja. Ya karena memang nggak akan sempurna kita tuh, pasti banyak kekurangan. Ya justru kalau kita nggak nasihatin gara-gara itu, setan girang tuh. Alhamdulillah akhirnya
Kata setan, bagus deh, jadi dakwah nggak berjalan. Kenapa? Pada merasa gitu semua. Setan girang tuh. Ya, jadi jangan kayak gitu, jangan minder. Tapi terus berdakwah, sampaikan nasihat, dan jadikan itu sebagai pengingat diri kita juga, bukan hanya orang lain. Ya, Allahu a'lam. Dah, oke? Baik, Ustaz. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya, Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang telah ditanyakan sebelumnya. Mungkin ini Ustaz bisa minta closing statement-nya, mungkin kesimpulan dari semua pembahasan kita di awal sampai akhir tadi, Ustaz. Ya, tadi yang kita bahas itu dari pandangan Imam Ghazali adalah integrasi ilmu dan amal, ya, yang selalu diingatkan oleh Imam Ghazali di beberapa poin yang disampaikan tadi. Jadi ya mudah-mudahan kajian malam ini membuat kita semangat terus untuk belajar, ya, belajar dan beramal, kayak gitu. Jangan sampai kita sibuk belajar aja nih, tapi nggak beramal. Enak kita rajin ikut kajian sana sini, tapi nggak ada yang kita amalin. Itu buat apaan? Tapi juga jangan keenakan beramal aja, belajarnya malas. Nah itu akhirnya nggak benar juga kayak gitu kan. Jadi ya dua-duanya lah. Ya, berilmu, kalau kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali nyebutin tuh, belajarlah, ya, dengan cara jangan sampai mengganggu kamu beramal, dan beramallah jangan sampai membuat kamu lupa belajar, kayak gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan bisa kita jalani dua-duanya, dapat jadinya ilmu dapat, amal dapat. Nanti Allah ridho deh, mudah-mudahan kayak begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas closing statement-nya ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan dari awal hingga akhir ya pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah berikutnya akan ada pemutaran video ya seputar Kuntum Indonesia. Ini dipersilakan kepada operator. Saya pamit duluan ya. Ya, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yayasan Kuntum Indonesia telah membuka pendaftaran tahfiz Quran yang insya Allah berperan dalam melahirkan calon pemimpin-pemimpin peradaban dan berikhtiar menjadi garda terdepan dalam upaya mencetak 100.000 penghafal Al-Quran setiap 6 bulan. Terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, Yayasan Kuntum Indonesia telah mencetak 16 angkatan dan memiliki cabang yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Yayasan Kuntum Indonesia memiliki metode tersendiri dalam menghafal Al-Quran dan murojaah, yaitu menggunakan metode ritme otak. Metode ritme otak bertujuan mengoptimalkan 4 kecerdasan manusia, yakni auditoria, spiritual, dan visual dalam menghafal Al-Quran 30 juz dengan waktu 6 bulan. Yayasan Kuntum Indonesia juga memiliki fasilitas yang mumpuni untuk kenyamanan santri, serta beberapa ekstrakurikuler yang dapat melepaskan rasa jenuh, seperti bermain futsal, memanah, jalan-jalan, dan masih banyak lagi loh. Adapun program yang ditawarkan, yaitu program 1 tahun, 6 bulan santri, dan 6 bulan pengabdian. Bagi kalian yang berminat, bisa langsung hubungi tim PSB kami. Jika ingin tahu info lebih lanjut, silakan kunjungi kami. Baik, jadi saya informasikan kembali sekali lagi bahwasannya kajian dars kitab ini ya diinisiasi oleh beberapa lembaga, diantaranya ada tim manajemen Pondok Tahfiz Yayasan Kuntum Indonesia, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Muda atau ICMM, Kaltim, kemudian Borneo Institute of Islamic Thought and Civilization atau BISTAK, kemudian Indonesia Tanpa Jil atau ITJ Samarinda, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Kaltim.
Insya Allah setiap pekannya akan mengkaji kitab yang berbeda ya dengan pakarnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4-6 bulan ke depannya. Harapannya teman-teman bisa tetap konsisten hadir di setiap pekannya ya dengan semangat yang sama. Jadi sehingga di pertemuan akhir masih tetap konsisten yang bertahan untuk belajar mengkaji kitab-kitab yang berbeda. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bernilai keberkahan dan juga bertambah ilmu kita. Mungkin sebelum kita akhiri, marilah kita perbanyak istighfar. Kemudian dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Fitriansyah sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memimpin agenda malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.